warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok termoregulasi pada reptil akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum membahas lebih jauh mengenai termoregulasi pada reptil, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih termoregulasi itu? Jadi, termoregulasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menjaga suhu tubuhnya agar selalu berada dalam kondisi atau keadaan yang optimal. Di mana termoregulasi ini berperan dalam menjaga homeostasis tubuh agar hormon, enzim dan metabolisme yang terjadi dalam tubuh itu dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian termoregulasi pada hewan itu dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh sistem saraf dan hormon dalam tubuh yang mengatur laju produksi panas dan distribusi darah. Termoregulasi itu dapat terjadi melalui contohnya seperti pengeluaran keringat dan pengeluaran urin. Contohnya pada suhu lingkungan yang panas, maka tubuh akan mengeluarkan keringat. Sebaliknya, ketika pada suhu lingkungan yang dingin, maka urin akan keluar lebih banyak. Jadi itulah tadi mengenai pengertian dari termoregulasi. Berdasarkan pengaruh lingkungan pada suhu tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, poikilotrem, yaitu hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh pada hewan Pisces, reptil, dan amfibi. Yang kedua, homeotrem, yaitu hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya yaitu pada hewan aves dan mamalia. Berdasarkan asal suhu tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua bagian, yakni hewan ektoderm dan hewan endoderm. Hewan ektoderm merupakan hewan yang suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh suhu di lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya itu hanya sedikit. Sedangkan hewan endoderm merupakan hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari metabolisme sel tubuh. Reptil berasal dari bahasa Yunani, yaitu reptum yang berarti melata. Maka reptil dapat didefinisikan sebagai hewan yang melata. Reptil termasuk ke dalam kelas invertebrata yang seluruh permukaan tubuhnya diselimuti oleh sisik. Tetapi pada beberapa ordo dan subordo dari reptil, sisiknya dapat mengelupas secara keseluruhan. Reptil juga mempunyai 4 ordo, yaitu ordo Testudinata, ordo Squamata, Crocodila, dan Rhinchocephalia. Contoh termoregulasi pada reptil. Di sini kami mengambil contoh hewan komodo. Diketahui komodo merupakan hewan yang berdarah dingin, di mana hewan ini tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, melainkan harus dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitarnya. Komodo dapat mempertahankan suhu agar tetap konsisten, yaitu dengan menyesuaikan perilaku dengan cara berjemur dan juga berteduh. Mekanisme termoregulasi pada komodo itu tidak berbeda jauh dengan termoregulasi pada hewan reptil lainnya. Komodo memperoleh radiasi langsung dari panas matahari dan dapat pula berasal dari lingkungan yang memantulkan panas berdasarkan ada atau tidaknya vegetasi penutup tanah. Adapun faktor yang mempengaruhi termoregulasi yang pertama yaitu aktivitas tubuh, yang dimana semakin banyak aktivitas yang kita lakukan maka suhu tubuh akan meningkat. Yang kedua yaitu lingkungan. Suhu tubuh dapat menghilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, suhu tubuh dapat meningkat akibat lingkungan yang panas. Yang ketiga itu umur. Semakin tua umur hewan, maka semakin tinggi pula suhu tubuhnya. Berat badan. Semakin berat tubuh hewan, maka proses metabolismenya semakin tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap suhu pada tubuh hewan. Selanjutnya yaitu adalah jenis kelamin. Berdasarkan sistem hormonalnya, suhu tubuh hewan jantan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh pada hewan betina. Demikian hasil dari presentasi kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.